Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how's it going? I hope you always fine in your all activity. And welcome back with me, Mr. Anto for English. And today we are going to study and to discuss about degree of comparison. Well guys, degree of comparison. What is degree of comparison and what is the function of this material? Kita akan membedahnya hari ini mulai dari definisinya, kemudian fungsi, kinds, dan juga cara penggunaannya. Ya, but you have to know that tanpa kita sadari, sebenarnya selama ini bisa jadi kita sudah menggunakan kalimat-kalimat degree of comparison. Karena secara benang merah garis besarnya di sini adalah degree of comparison itu adalah kalimat perbandingan. Ya, bagi kita semua kadang secara tidak sadar suka membanding-bandingkan orang, ya, atau membanding-bandingkan benda, atau membandingkan sebuah sifat, ya, baik sifat benda ataupun sifat orang, maka itu sudah menjadi sebuah contoh dari kalimat degree of comparison. Ya, karena degree of comparison sekali lagi artinya adalah kalimat perbandingan. Ya, ketika ngumpul tanpa kita sadari, kita mengobrol, kemudian muncullah kalimat-kalimat perbandingan tersebut. Baik membanding-bandingkan orang ataupun membanding-bandingkan benda. Ya, take a look the definition. Ya, definisinya di sini kita lihat. Kalimat degree of comparison itu adalah kalimat perbandingan, benang merahnya di sini. Kalimat perbandingan yang membandingkan dua hal yang setara. Ya, dua hal yang setara. Yang setara di sini maksudnya itu adalah harus seimbang. Kita tidak bisa membandingkan contoh manusia dengan mobil. Itu sudah tidak setara. Contohnya seperti ini. Badanmu itu lebih besar daripada mobil saya. It's not. Ya, itu tidak bisa. Kalau misalkan harus membandingkan mobil, ya dengan mobil lagi. Pesawat itu lebih besar daripada mobil saya. Tidak bisa. Ya, pesawat dengan pesawat lagi, mobil dengan mobil lagi. Nah, itulah yang dinamakan sebagai setara. Oke, sekali lagi kalimat perbandingan. Membandingkan dua hal yang setara. Next, we have a function. Of course, dilihat dari definisinya, maka fungsinya degree of comparison itu adalah untuk membandingkan dua hal yang setara. Ya, syarat mutlak utamanya itu harus setara. Karena kalau tidak setara, maka tidak bisa dibandingkan atau tidak boleh dibandingkan. Next, ada kinds, jenis. Ya. The first is we have positive degree and comparative degree, and the last is superlative degree. Ya, ada 3 jenisnya. And now we are going to study, to discuss all about these kinds.
Untuk yang pertama, yuk kita ketahui tentang positive degree. Well guys, sekarang kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu positive degree. But before that, ini secara garis besar, kunci agar kita lebih mudah memahami degree of comparison secara keseluruhan, kuncinya ada satu, yaitu kita hafal sebanyak mungkin nama-nama kata sifat. Ya, kita hafal sebanyak mungkin nama-nama kata sifat atau adjektif. Semakin kita banyak hafal nama-nama kata sifat, maka akan semakin mudahlah kita mempelajari degree of comparison. Ya, beberapa contoh di sini, ya saya tuliskan key, kunci. Ya, ada beberapa contoh kata sifat yang mungkin bisa kita praktekkan atau kita gunakan nanti dalam membuat kalimat. Contohnya ada kata beautiful, artinya adalah cantik. Kemudian ada kata hot, artinya panas. Big, besar. Happy, bahagia atau senang. Diligent, artinya adalah rajin. Rich, artinya kaya. Handsome, artinya ganteng atau tampan. Tall, artinya tinggi. Ugly, artinya adalah jelek. Polite, artinya adalah sopan. Small, artinya adalah kecil. And fast, artinya adalah cepat. Ya, ini beberapa contoh adjektif atau kata sifat yang bisa kita gunakan dalam membuat kalimat degree of comparison. Ya. Oke. Yuk sekarang kita pahami bentuk yang pertama, yaitu positive degree, baik secara fungsi dan juga pola. Kita di sini tidak menyebutkan rumus, karena kalau disebutkan rumus maka seperti tenses, rumus bahasa Inggris. Nah, karena ini bukan rumus bahasa Inggris, maka kita sebut sebagai pola. Kita ketahui dulu positive degree. Ya, fungsinya adalah untuk membandingkan hal yang setara atau sama. Maka di positive degree kita bisa mengartikannya sebagai sama atau se. Ini atau ya, sama atau se. Contoh sederhananya seperti ini. Dia secantik ibunya. Atau dia sama cantik dengan ibunya. Jadi sama-sama atau secantik, sama-sama cantik, setara. Untuk membandingkan hal yang setara. Mengartikannya sama atau se. Oke, masuk kemudian ke pola. Meskipun namanya adalah positive degree, tapi ada dua bentuk yang bisa kita pelajari di sini, yaitu bentuk positif itu sendiri dan juga bentuk negatif. Oke, take a look. Polanya kita lihat. Ya, ada subjek. Ya, kalau subjek biasa berarti diisinya oleh am, is, I, you, we, they, nama jamak, she, he, it, nama tunggal. Ya, kalau subjek tidak jauh dari I, you, we, they, she, it. Kemudian ketemu dengan am, is, are. Ya, am, is, are itu adalah verb palsu. Ya, maka tidak saya tuliskan verb di sini, maka saya tuliskan am, is, are. Kenapa? Karena juga nanti ada yang pola pakai verb. Subjek am, is, are. Kemudian sudah saya kotak warna merah, maka ini kuncinya ada di sini. As, adjective as. Ya, ada kata as, adjektif. Berarti kalau adjektif nanti tinggal pilih saja kata sifat yang ini. Kemudian ada as lagi, as, adjektif as. Kemudian balik lagi ke subjek yang kedua. Ya, dua subjek ini adalah dua hal yang dibandingkan oleh kita. Ya. Berbeda dengan bentuk negatif, bedanya kalau ini pakai as, maka untuk negatif cukup kita pahami secara benang merahnya. Ada tambahan not dan juga penggunaan so. Subjek am, is, are sama, kemudian not, ada so, adjective as. As, adjective as, so, adjective as. Kemudian balik lagi ke subjek. Ya, itu secara polanya.
Nah, bagaimana dengan contohnya? Ini contoh sederhananya sudah kita tuliskan di sini. Nanti untuk latihannya kita tinggal mengganti saja kata sifatnya dengan kata sifat yang lain. Oke, di sini ada dua bentuk positif dan dua bentuk negatif. Contohnya adalah my sister is as smart as my teacher. Ya, my sister yang pertama di sini adalah sebagai subjek. Subjek yang pertama is omisar. Kemudian ada as, adjektif as. Ya. My teacher. Kakak perempuan saya itu sepintar guru saya. Atau kakak perempuan saya itu sama pintarnya dengan guru saya. Hey guys, you know what? My sister is as smart as my teacher. Kakak perempuan saya itu kalau membantu saya dalam mengerjakan PR, ternyata sama pintarnya loh dengan guru kita. Nah, contohnya itu. Oke, masuk ke bagian yang kedua, atau contoh yang kedua. You are as beautiful as your mom. You, yang pertama di sini adalah subjek, are, ada as lagi, as, adjective, as. Your mom. You are as beautiful as your mom. Kamu itu secantik ibumu. Atau kamu sama cantiknya dengan ibumu. Oke, ini dua contoh dengan bentuk positif. Let's take a look the second with negative form. They are not so strong as my team. They yang pertama di sini subjek, are, ada ketemu not. Nah, ini kita pakai so di sini karena negatif. Awas, negatif itu pakainya so. Strong di sini adjektifnya, kemudian balik lagi ke as. Ya, kemudian my team subjek yang kedua. They are not so strong as my team. Mereka itu tidak sekuat tim saya. Atau mereka itu tidak sama kuatnya dengan tim saya. Misalkan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ya, untuk menyemangati para pemainnya, pelatihnya mengatakan kalimat ini. They are not so strong as my team. Oke, mereka tidak sekuat atau tidak sama kuatnya dengan tim saya. Yang kedua, ya ini kita membandingkan, tadi sudah membandingkan manusia, sekarang kita membandingkan benda. My house isn't so big as your house. My house yang pertama, ini sebagai subjek yang pertama, isn't, ada amisar ketemu not-nya. Kemudian so, pakai so karena bentuk negatif. Big, adjektifnya, kemudian as lagi yang kedua. So adjektif as, so big as your house. Rumah saya itu tidak sebesar rumah kamu. Yuk main ke rumah kamu. Ah, janganlah, nggak enak. Kenapa? Because my house isn't so big as your house. Rumah saya itu tidak sebesar rumah kamu. Rumah saya itu sempit. Itu contoh aplikasi dalam percakapan. Oke, ya. Ini adalah penjelasan untuk bentuk yang pertama, positive degree. Ya, kemudian di positive degree juga ada pola variasi, variasi yang bisa kita gunakan, terutama ketika kita dalam menyebutkan sebuah takaran. Oke, takaran jumlah. Nah, dalam bahasa Inggris takaran itu disebut quantity. Ya, ini takaran, quantity, takaran. Ya. Kata yang bisa atau sering digunakan ada 4. Ya, memang 4 kayaknya. Ada many, much, artinya adalah banyak. Many, much, artinya banyak. Many untuk benda yang bisa dihitung. Ya, many tables, many houses, ya, many pens. Contohnya. Kalau much itu banyak untuk yang tidak bisa dihitung. Much sugar, contohnya. Much money, much sand, dan lain sebagainya. Few and little itu artinya adalah sedikit. Ya,
Few untuk yang bisa dihitung, sedangkan little untuk yang tidak bisa dihitung. Ya, intinya many much artinya banyak, few little artinya sedikit. Nah, ini pola untuk pola variasi, ada subjek kemudian verb. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini dituliskan amisar, kalau yang ini dituliskan verb. Amisar adalah kata kerja palsu atau verb palsu, sedangkan verb berarti ini verb asli. Contohnya kayak makan, minum, membaca, dan lain sebagainya. Subject, verb, noun, as, quantity as. Ya, quantity di sini berarti maksudnya quantity yang di sini itu adalah kita ngambil salah satu dari yang ini. Nah, sekali lagi kita lihat polanya. Subject, verb, noun. Noun itu adalah kata benda. As, quantity as. Kemudian subjek lagi. Subjek yang kedua. Kemudian verb. Ya, untuk verbnya di sini sudah dikasih tanda kurung. Berarti ada maksud. Dan maksudnya di sini. Untuk verb yang kedua boleh ditulis atau tidak. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Oke, ini contoh sederhananya. I drink milk as much as you does. Ya, artinya adalah saya minum susu sebanyak yang kamu lakukan. Nah, perkara das di sini itu boleh ditulis atau boleh tidak. Contohnya, I drink milk as much as you. Saya minum susu sebanyak yang kamu minum. Karena susu itu tidak bisa dihitung jumlahnya, maka kita menggunakan much. Dan drink di sini adalah kata kerja asli. Contoh yang lainnya mungkin seperti ini. You read a book as many as I read. Kamu membaca buku sebanyak yang saya baca. Ya, intinya ketika ada takaran di situ, ada ukuran banyak atau sedikit, maka pola yang digunakan yang ini, bukan yang ini. Oke, itu adalah contoh dari penjelasan yang bentuk pertama, yaitu positive degree. Sekarang yuk kita ketahui penjelasan yang kedua, yaitu dengan bentuk comparative degree. Well guys, sekarang kita masuk contoh yang kedua, yaitu comparative degree. Ya, comparative degree ini sangat khas sekali dengan kata than. Maka saya tuliskan di sini agar kalian tidak lupa untuk menuliskan than. And remember, than-nya di sini pembacaannya than, tapi penulisannya menggunakan huruf A. Artinya adalah daripada. Karena ada kata yang pakai e, then, artinya kemudian, dan pembacaannya sama. Ya, lihat di sini perbedaannya antara then dan then. Then yang artinya daripada, then yang artinya kemudian. Perbedaannya ada di huruf A dan huruf E. Ya, yuk sekarang kita lihat ke artinya dulu. Di sini comparative degree memiliki arti lebih titik-titik daripada. Ini tidak ada atau di sini, seperti yang pertama tadi. Lebih titik-titik daripada. Contohnya, lebih ganteng daripada kamu, lebih cantik daripada dia, lebih kaya daripada dia. Nah, ini secara arti. Bagaimana secara pola? Nah, di sini secara pola kuncinya ada di sini. Ya, fokus. Ini banyak tulisan sekali di sini. Satu-satu akan kita bahas. Kuncinya ada di sini, ada syllable. What is syllable? Ya, syllable kita sederhanakan saja menjadi sebuah ketukan. Ya, kita ilustrasikan syllable itu adalah ketukan. Nah, jadi, di mana kata sifat atau adjektifnya itu satu ketukan, ya, satu ketukan, contohnya seperti yang di kotak pertama ini. Kalau kita baca maka menjadi said. Just one syllable. Said. Big. Small. Strong. Ya.
Maka ketika silabelnya hanya satu ketukan, yang digunakan adalah adjektifnya tinggal menambahkan er saja. Ya, sad menjadi sadder, big menjadi bigger, small menjadi smaller, strong menjadi stronger. Nah, maka penambahan adjektif dengan er di sini sudah memiliki arti lebih. Sadder, lebih sedih. Bigger, lebih besar. Smaller, lebih kecil. Stronger, lebih kuat. Ya. Nah, kemudian ketemu dengan than. But, ketika ketukannya itu, ketika silabelnya lebih dari satu, ya contohnya kita lihat kotak yang kedua, ada kata beautiful. Kalau kita lihat ketukannya di sini, beautiful. Beautiful. Lebih dari satu. Bukan beautiful. Tidak seperti itu. Beautiful. Nah, 3. Handsome. 2. Diligent. 3. Attractive. Attractive. 3. Ya. Jadi silabel itu sekali lagi ketukan. Ada ketukannya yang hanya satu saja. Dan juga ada yang lebih dari satu. Ya, kalau lebih dari satu, maka kalau di sini tinggal menambahkan er setelah adjektifnya. Untuk yang lebih dari satu silabel, di sini kita tambahkan more sebelum adjektifnya. Ya. Menjadi more beautiful, more handsome, more diligent, more attractive. Ya, maka ketika more ditambahkan adjektif ini, maka dia sudah boleh diartikan lebih. More beautiful, lebih cantik, more handsome, lebih ganteng, more diligent, lebih rajin, more attractive, ya lebih atraktif atau lebih aktif. Ya, ini perbedaan one syllable and more than one syllable. Subject is are, adjektif er untuk one syllable, ya one syllable. Subject is are more plus adjektif untuk more than one syllable untuk yang lebih dari satu. Ketemu than dan juga subjek yang kedua. Ya, subjek yang pertama dan subjek yang kedua ini adalah benda yang dibandingkan, baik benda hidup itu atau benda mati. Oke. Ya. Contoh sederhananya kita sudah punya beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah he is bigger than you. He sebagai subjek, is are, big ini adalah adjektif yang sudah ditambahkan er. Kayaknya sekarang tambah satu, ya karena ini hukum pronunciation di sini. He is bigger than you. Remember, than. Jangan lupa than selalu di bawah. Dia itu lebih besar daripada kamu. Kamu berani nggak sama dia? Why? Because he is bigger than you. Dia lebih besar badannya daripada kamu. Yakini mau ngelamar dia? His father is bigger than you. Ayahnya itu lebih besar daripada kamu badannya misalkan. My book is smaller than your book. Buku saya lebih kecil daripada buku milik kamu. Ya. Small di sini satu ketukan, maka menambahkan er dan kemudian ketemu dengan than. Yang ketiga, I am stronger than him. I am stronger than him. Saya lebih kuat daripada dia. Ya, ini contoh comparative degree yang menambahkan er saja yang satu ketukan. Take a look. Ya, ini contoh yang kedua. My sister is more beautiful than Selena. My sister, subjek yang pertama is, ini more beautiful. Karena beautiful ini lebih dari satu ketukannya atau lebih dari one syllable, maka dia menggunakan more. Nggak bisa beautifuler, tidak bisa. More beautiful than Selena. Ya, Selena yang lagi viral itu. Ice cream. My teacher is more handsome than my father. Guru saya is more handsome. Itu lebih ganteng daripada ayah saya. Ya, karena handsome lebih dari
satu syllable, handsome dua syllable, maka menambahkan more. Oke. Contoh yang ketiga, that fish is more attractive than it. Ya, ikan itu lebih atraktif, ya, lebih lincah than it. It di sini masih ikan juga, ya, kata gantinya it. Ikan itu lebih atraktif daripada ikan yang satunya. Ya, itulah perbedaan ketika one syllable, ketika satu syllable atau satu ketukan, dan more than one syllable, dan ketika lebih dari satu ketukan. Penggunaannya seperti ini. Ya, di comparative degree juga kita harus mengetahui ada beberapa kata yang dia tidak menggunakan er ataupun more. Ini disebabkan karena dia disebut sebagai irregular adjective. Ya, irregular adjective. Irregular itu artinya tidak beraturan. Ya, ada sudah beberapa, ini tidak banyak. Ya, maka kita harus menghafalnya. Contohnya ada kata good. Good itu artinya adalah baik. Ya, maka ketika kita ingin mengatakan, contohnya sederhananya, saya lebih baik daripada dia. Maka bukan I am gooder. I am gooder than him. I am gooder than her. Ya, bukan gooder, tapi yang kita gunakan adalah better. I am better than him. Saya lebih baik daripada dia. Lebih baik prestasinya atau yang lainnya. Ya, contoh sederhananya seperti di sini. Ya, he is gooder than you. Ya, gooder kita coret karena penggunaan gooder itu salah. Kita tidak menggunakan gooder, tapi kita wajib mengganti dengan better. He is better than you. Dia lebih baik daripada kamu. Ya, itu contoh dari irregular adjective. Selain good, ada juga many, much yang diganti dengan more. Kemudian little yang diganti dengan less. Bad artinya buruk atau jelek, kita ganti dengan worse, lebih buruk. Maka kita menggunakan worse. Far itu artinya jauh. Nah, kita ganti dengan further atau farther. My house is further than your house. Rumah saya itu lebih jauh daripada rumah kamu. Ya, itu contoh dari penggunaan yang irregular adjective. So guys, ini adalah explanation about comparative degree, bentuk yang kedua yang artinya lebih dan daripada. Yuk, sekarang kita ketahui contoh yang ketiga, yaitu superlative degree. Okay, everybody who like English, it's time for us to discuss the last form. Bentuk yang terakhir, yang ketiga, namanya adalah superlative degree. Ya, ini bentuk agak sedikit berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Dari secara arti dulu kita lihat. Dari secara arti, ketika diartikan untuk superlative degree, maka cara mengartikannya adalah paling, titik-titik, atau ter. Jadi boleh menggunakan kata paling, boleh menggunakan kata ter. Ya, contoh sederhananya kita ambil biar jadi patokan. Dia adalah siswa paling keren di kelas. Ya, paling keren. Atau dia siswa terkeren di kelas. Ya, bisa menggunakan kata paling, bisa juga menggunakan kata ter. Maka kalau kita bandingkan dengan comparative degree yang lebih, nah ini tidak ada bandingannya lagi karena statusnya sudah yang paling. Berarti kalau paling itu tidak ada tandingan. Kalau lebih masih ada tandingannya, lebih baik daripada dia, lebih baik lebih besar daripada dia. Tapi kalau paling berarti sudah tidak ada perbandingannya. Dalam artian subjeknya di sini hanya satu, tidak ada subjek yang kedua. Nah, maka kita lihat dulu secara pola untuk yang superlative degree ini, ya. Ini semuanya sama, ya seperti biasa. Ada perbedaan di syllable saja. Maka di sini ada 3. Ya. Untuk yang one syllable, ini yang pertama. Yang pertama berarti one syllable. Ya. Untuk one syllable polanya itu adalah setelah subjek kemudian am is are. Ya. Ini
perbedaannya yaitu ada di the adjective as. The adjective as. Ya, kita nanti lihat di sini. Sedangkan yang kedua, yang lebih dari satu syllable, ya, more than one syllable. Kalau yang atas the adjective as, yang lebih dari satu syllable, penggunanya pakai the most adjective. The most adjective. Ya, kalau yang atas the adjective as, ini the most adjective. Ya, ini one syllable, ini more than one syllable. Satu syllable, satu ketukan, lebih dari satu ketukan. Ya, untuk lebih jelasnya lihat ke sini. Ini untuk one syllable. One syllable. Ya, ini more than one syllable. Ketika one syllable, satu ketukan, the adjective as, maka menjadi seperti ini. The biggest, artinya adalah paling besar. The smallest, paling kecil. The strongest, paling kuat. The tallest, paling tinggi. And the highest, paling tinggi untuk yang tidak bisa diukur. Kalau ini tallest, tinggi yang bisa diukur. Tubuh kita contohnya ini highest, ini untuk yang tidak bisa diukur. Meskipun sebenarnya bisa diukur, ya, ketinggian gunung dan lain sebagainya. Itu pakainya the highest, bukan the tallest. Ya, untuk lebih dari satu syllable kita menggunakan the most dan langsung ketemu adjektif, dan di sini tidak ada tambahan lagi. Tidak ada tambahan est di sini. Contohnya the most arrogant. Ya, di sini the most arrogant. Nah, maka di sini ketemunya dengan noun. Ya, sama ini juga ketemunya dengan noun. Nah, ini the most langsung ketemu dengan noun. Dua-duanya ketemu dengan noun. The most arrogant. Arrogant itu artinya adalah sombong. The most arrogant people. The most arrogant student. Siswa paling sombong, misalkan. The most beautiful student. Siswa paling cantik. The most handsome teacher. Artinya adalah guru paling ganteng. Dan seterusnya. Ya, intinya ini one syllable, ini more than one syllable. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh, ya. Untuk contohnya kita lihat di sini. Paijo is the biggest student in the class. Paijo adalah siswa paling besar di kelas. Siswa paling besar di kelas. Yang kedua, my house is the largest house. My house is the largest house in my village. Artinya adalah rumah saya, rumah paling luas di desa saya. Ya, contohnya. Mr. Andrew is the most handsome teacher in school. Tuan Andrew atau Bapak Andrew adalah guru paling ganteng di sekolah. Nah, dan yang terakhir, ini sama, baik di comparative degree atau di superlative degree, ada yang berbentuk irregular adjective. Kita lihat irregular adjektifnya yang ini, ya. Kalau tadi good berubah menjadi better, yang paling, maka untuk yang lebih, maka untuk yang palingnya artinya best. Kita menggunakan best. Good, better, best. Baik, kemudian lebih baik dan paling baik. He is my best friend. Dia teman paling baik untuk saya. Bad, worse, and worst. Ini berarti buruk, lebih buruk, dan paling buruk. Ya. Old artinya tua. Older or elder, lebih tua. Oldest atau eldest artinya paling tua. Many much artinya banyak. More, lebih banyak. Most, paling banyak. Little artinya sedikit. Less, lebih sedikit. And least artinya paling sedikit. Ya, jadi ini hanya sedikit untuk irregular adjective. Jadi dihafalkan baik-baik karena siapa tahu keluar dalam ujian. Ya, so guys, ini adalah explanation about degree of comparison.
kesimpulannya adalah bahwa degree of comparison itu adalah kalimat perbandingan dan jenisnya itu ada 3, yaitu positive degree and comparative degree and the last is superlative degree. Sekali lagi, kalimat perbandingan untuk membandingkan hal yang setara atau yang lebih, yang komparatif atau yang paling. Ya, ini penjelasannya. Kalau ada hal yang tidak mengerti, boleh ditanyakan atau tinggal diketik saja di kolom komen. Kalau bisa dijawab, nanti akan dijawab. Ya, kalau tidak bisa dijawab, maka saya akan mencari jawabannya agar semua penonton merasa puas dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan. So, finally, I think it's enough explanation about degree of comparison. So, thank you very much for watching and see you in the next video.